Sejumlah anggota Dewan melaporkan pimpinan DPR Setia Novanto beserta wakilnya Fadlizon ke Majelis Kehormatan Dewan Senin siang tadi. Mereka mengadukan Setia dan Fadli atas kehadiran keduanya pada acara konferensi pers kampanye calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump Kamis pekan lalu. Setia Novanto dan Fadlizon dilaporkan atas tudingan melanggar kode etik parlemen. Pasal 292 Tata Tertib tentang Kode Etik menyebutkan setiap anggota DPR harus menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR. Selain itu, pasal 1-6 tentang Kode Etik meminta anggota DPR mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Mereka mendesak Setia Novanto dan Fadlizon untuk segera mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada rakyat karena sikapnya sudah menyakiti hati rakyat Indonesia. Dan ternyata betul, ada pimpinan DPR yang sekarang ingin ketemu Donald. Saya minta Bapak Ketua Mahkamah Kehormatan dan juga anggota untuk memproses ini, untuk menunjukkan bahwa kita memang ada di sebuah lembaga terhormat dan ingin menegakkan kembali marwah DPR. Saya yakin Mahkamah Kehormatan akan memproses ini, tidak memandang beliau sebagai seorang pimpinan, tetapi memandang beliau sebagai seorang anggota biasa yang sama dengan kita, punya hak dan kewajiban yang sama. Kami tentu publik akan menilai sampai sejauh mana proses ini, progres ini dilakukan, dan itu yang akan menjadi momen penting kebangkitan kembali anggota lembaga DPR RI. Ini yang kita tunggu ya, sampai detik ini belum ada statement apapun dari seorang Setia Novanto yang katanya Speaker of the House ya, Ketua DPR atau juru bicara DPR. Tapi hari ini sampai hari ini belum bicara apapun soal hal ini. Kita masih menunggu ya. Tentunya saya berharap ada permintaan maaf ya kepada rakyat Indonesia, karena yang paling dirugikan hari ini adalah rakyat Indonesia yang martabatnya sudah tercoreng oleh kehadiran mereka. Sementara itu, Majelis Kehormatan Dewan berharap laporan yang dilakukan beberapa fraksi di parlemen tidak membawa atribut koalisi Merah Putih dan koalisi Indonesia Hebat. Majelis Kehormatan Dewan berjanji akan memprosesnya dan memastikan tidak akan segan memberikan sanksi. Bahwa ketika ada laporan masuk, ya MKD akan mengundang siapa yang melaporkan, mengadukan, lalu kemudian meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa itu, lalu kemudian terakhir kita minta keterangan dari pihak teradu, kan begitu. Ada kemungkinan sanksi gitu Pak? Ya, di MKD itu kan ada 3 kualifikasi sanksi ya yang bisa dijatuhkan. Kalau ketika misalnya dari proses persidangan itu masuk kualifikasi pelanggaran etika ringan, maka itu ada teguran ya. Kalau itu sedang, itu bisa saja sanksinya tidak menempatkan anggota itu di alat pimpinan ya, di alat alat kelengkapan dewan. Kalau sanksinya berat, itu bisa pemecatan. Kehadiran Setia Novanto dan Fadlizon di acara Donald Trump menjadi kontroversial karena di hadapan media asing, calon Presiden Amerika Serikat yang juga pengusaha real estate ini memperkenalkan Setia Novanto sebagai ketua DPR yang sengaja datang untuk menemui dirinya. Sebelumnya, Fadlizon telah membeberkan latar belakang pertemuannya dengan Setia dengan Trump. Menurutnya, pertemuan digagas untuk mendorong Trump yang berstatus sebagai pengusaha real estate menginvestasikan uangnya di Indonesia. Fadli berkilah ia dan Setia tidak mengetahui jika Trump akan berkampanye setelah pertemuan dan pada gedung yang sama. Tim Liputan, JAK TV. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya, Lulu Lukmiati, kembali menjumpai Anda dalam Galeri Publik. Dan tadi sudah membuka perjumpaan kita terkait dengan berita mengenai 2 anggota DPR yang datang ke konferensi pers dari Donald Trump sebagai calon kandidat dari Presiden Amerika Serikat. Dan hal ini memang menjadi ramai, bukan hanya di sosial media atau di berita-berita yang lainnya. Bahkan muncul juga gambar-gambar lucu atau meme yang terkait dengan kedatangan mereka ke konferensi pers ini. Nah, sebenarnya kalau kita bicara mengenai pejabat publik, ini memang sangat menarik sekali untuk disorot. Kenapa? Karena biasanya tindakan mereka, perbuatan, bahkan perkataan mereka biasanya selalu menjadi sorotan, sehingga akhirnya ada 2 hal yang bisa yang berakibat gitu, baik itu negatif atau positif tentu saja. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Anda juga dapat bergabung bersama kami di 0215155111 terkait dengan polemik pencitraan pejabat publik. Dan saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber. Sudah ada Ibu Amalia Maulana, seorang pakar branding. Selamat sore, Ibu Amalia, apa kabar?
Selamat sore Mbak Lulu. Ya, baik. Terima kasih sudah datang di Jak TV dan ada juga Mbak Ajeng Raffiando, seorang psikolog. Apa kabar Mbak Ajeng? Baik, Mbak Lulu. Baik, ya, terima kasih sudah datang di Jak TV. Nah, kalau kita bicara mengenai pencitraan, mungkin saya ke Bu Amalia dulu nih, selaku pakar branding. Kalau kita bicara mengenai pencitraan, banyak orang mengatakan pencitraan tuh kayaknya lebih identik dengan hal-hal yang berbau negatif, bahwa misalnya ingin menjadi image seseorang yang apa, yang baik, yang sempurna dan segala macam. Tapi secara definitif sebenarnya apa itu makna dari branding atau pencitraan? Atau sama atau berbeda? Ya, mungkin kita harus melihat bahwa belakangan kalimat atau kata pencitraan ini sudah bergeser artinya. Yang awalnya secara asal katanya adalah terjemahan dari branding sendiri. Branding sendiri merupakan sebuah kegiatan untuk menjelaskan apa-apa saja value yang ditawarkan kepada audiensnya, dan itu bukan kegiatan yang negatif, tetapi pada perjalanan waktunya, pada saat banyak orang-orang yang pelaku pencitraannya kemudian tidak sesuai dengan apa yang dijanjikannya, kemudian orang mempunyai pemaknaan yang keliru bahwa pencitraan itu sekarang bergeser menjadi pencitraan semu. Nah, karena itu kita harus membedakan dulu pada saat kita bicara pencitraan, apakah ini pencitraan arti kata sebenarnya yaitu pencitraan genuine, apakah pencitraan semu artinya dia sudah menjadi orang yang bukan dirinya. Jadi seperti berpura-pura pakai topeng begitu ya, itu misalnya seperti itu. Dan yang sekarang lebih banyak yang pencitraan seperti apa sebenarnya? Tergantung dari siapa nih. Kalau tadi dikatakan pejabat publik, kalau kita misalnya pejabat publik atau dari kasus yang tadi gitu. Yang tadi. Nah, dari sini kita harus lihatnya mungkin case by case ya, kasus per kasus. Tetapi ini akan kita lihat ada yang memang dari awal dia sudah mempunyai setting bahwa dia pencitraan semu. Nah, pada saat pencitraan semu, one day hal itu akan kemudian menjadi dirinya yang asli. Nah, dirinya yang asli itu terjadilah gap antara apa yang dia dijanjikan dengan ini loh aslinya seperti itu. Nah, dari di sanalah kemudian penonton kecewa gitu. Kira-kira. Begitu kan, apa yang dijanjikan jadi ya penonton kecewa. Nah, kalau kita bicara mengenai dari sisi psikologinya gitu, kita pencitraan sebenarnya apa sih gitu? Apakah memang ketika orang ingin menjadi, pasti semua orang memang ingin menjadi lebih baik begitu ya. Tapi ketika masalah tadi ternyata ada pencitraan, ada yang asli, ada yang semu. Nah, kalau di sisi psikologisnya apakah memang ada dampaknya atau memang itu sebenarnya ada perkembangan tersendiri atau bagaimana Mbak Ajeng? Iya, kalau kita lihat sebetulnya kan pencitraan juga terkait dengan konsep diri seseorang. Ketika dia merasa bahwa sebagai seseorang yang ingin tampil di depan publik, biasanya dia akan membuat topeng-topengnya, termasuk terutama kalau kita bicara di ranah politik, tentunya topengnya akan berlapis-lapis ya, karena kita ketahui bahwa di dalam dunia politik kadang situasinya tidak menentu, kadang bisa jadi kawan, kadang bisa jadi lawan, sehingga hal tersebut seringkali merujuk kepada pencitraan diri yang tadi dari Ibu Amalia sebutkan, bahwa ini pencitraan semu, bahwa seseorang itu sebetulnya tidak boleh akhirnya kebablasan. Yang saya lihat dalam kasus ini lebih kepada jadi di luar konteks ya, sebetulnya maunya apa, akhirnya dari publik menerimanya seperti apa sih terhadap pencitraan tadi. Tapi kalau kita memang bicara mengenai ketika ingin menjadi seorang pejabat publik gitu ya, dia memang harus mungkin tidak semua orang berani untuk berbicara di depan publik, untuk disorot semua tingkah laku dan perbuatannya. Nah, sehingga ketika mereka ingin tampil gitu ya, mereka merasa, aduh saya nggak bisa kalau misalnya saya yang sekarang sehari-hari ini tampil di depan umum, bisa-bisa saya nggak laku gitu, atau misalnya gitu, atau jangan pemilih saya nggak akan memilih saya. Sehingga akhirnya merasa, oh perlulah saya sedikit mungkin menggunakan topeng, bukan topeng tapi lebih kayak menempatkan diri sebagai seorang pejabat publik. Itu sebenarnya termasuk pencitraan atau apa ya, itu yang semu atau yang asli? Sebenarnya nanti ada yang disebut brand positioning. Nah, brand positioning itu adalah menjelaskan dulu, kita sendiri mengetahui apa keyword atau kata kunci yang menjelaskan apa yang kita tawarkan kepada audiens. Nah, kadang-kadang tanpa kata kunci yang jelas, kemudian tadi kata-kata atau sebenarnya penampilan itu adalah bagian dari yang kita sebut brand element. Nah, brand element itu disesuaikan dengan apa yang tadi udah disepakati. Nah, ada kalanya dari diri sendiri itu tidak mempunyai brand positioning statement yang jelas. Nah, sehingga koridornya pun tidak diatur sejak awal, sehingga mereka dengan berjalannya waktu mereka seperti sambil mencari bentuk. Nah, di sini akhirnya dia nggak punya
koridor atau patokan. Jadi nabrak-nabrak gitu ya. Kalau saya merasa hal-hal seperti itu sederhana, tetapi overlook, seringkali dilupakan oleh yang tadi disebut pejabat publik. Karena pejabat publik itu co-branding dengan posisinya. Jadi istilahnya kan co-branding, brand dia sendiri, dan dia harus ingat seperti Pak Setia Novanto, itu dia branding sebagai ketua Indonesia, DPR misalnya. ketua DPR Indonesia. Nah, itu ada 2 brand. DPR adalah sebuah lembaga, itu brand, Indonesia brand, dan beliau sendiri Setia Novanto adalah brand. Jadi di sini adalah co-branding problem kalau saya bilang. Oh begitu ya. Dan bagaimana apakah kalau misalnya ternyata ada gap di antara branding yang dibawa gitu kita dalam seseorang, apakah itu menjadi sebuah permasalahan dan memang sangat sulit untuk menyesuaikan gitu? Sebetulnya kalau dilihat dari awalnya, beliau seharusnya melakukan dulu yang namanya understanding audience needs. Nah, ini audience needs-nya mungkin belum dilakukan penelitian yang seksama, sehingga pada saat seperti ini penonton kecewa itu artinya apa sih? Adalah ekspektasi dibandingkan dengan performance, itu aja. Ekspektasinya belum dilakukan studi. Nah, sehingga pada saat performance seperti itu terjadilah gap yang luar biasa besar, dan kemudian mungkin beliau sendiri baru merasa sebenarnya saya tidak maksud seperti itu. Ternyata dampaknya besar. Dampaknya besar ya Mbak Ajeng. Dan biasanya kalau dengan kasus-kasus, tapi kan pejabat publik memang disorot gitu ya, ketika mereka melakukan sesuatu hal yang mungkin tanpa disengaja, tapi ternyata memberikan dampak yang negatif. Nah, itu memang akan berdampak secara psikologisnya sedahsyat apa begitu Mbak? Kadangkala saya melihat bahwa sebagai seorang pejabat publik harusnya tetap memposisikan diri sebagai role model. Kapanpun mereka berada, dimanapun mereka muncul, sebetulnya publik akan selalu menilai perilaku yang ditampilkan. Misalnya kalau kita lihat ada seorang pejabat naik pesawat terbang, kemudian dia melakukan sesuatu walaupun itu bukan dalam ranah dia ingin tampil ya, tapi kan ketika ada berita-berita negatif tentunya ini pejabat harusnya jadi role model, kenapa tidak tampil seperti itu. Sehingga tentu saja itu akan mempengaruhi penilaian publik terhadap personal seseorang gitu. Maksudnya apakah seseorang ini memang dianggap pantas untuk menjadi role model atau tidak. Baik. Ini menarik ketika misalnya bicara mengenai satu orang ada beberapa branding yang dibawa begitu ya. Apakah ini juga dalam sisi psikologis apakah bisa dikatakan bisa multipersonal? Mungkinkah seperti itu termasuk enggak sih, atau ada bibit-bibitnya? Nanti akan dijawab lebih lanjut lagi. Anda juga dapat bergabung di 0215151511 saat lagi. Anda dapat bergabung di 0215155511. Kita masih bicara terkait dengan polemik pencitraan pejabat publik. Masih bersama dengan Bu Amalia dan juga Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, tadi saya ingin menanyakan terkait dengan kalau misalnya tadi kan pencitraan pejabat publik. Jadi kalau orang mungkin asumsinya bicara mengenai pejabat publik dia harus menjadi seseorang yang sempurna, mungkin begitu ya. Harus berpakaian rapi, harus membawa sikap sempurna dan segala macam. Nah, tapi kan di satu sisi dia ingin menjadi, bisa dikatakan dirinya sendiri. Di rumah misalnya mau pakai baju santai atau mau dengan bersama dengan keluarga, dia bisa melepaskan, seakan mungkin bisa melepaskan brandingnya sebagai pejabat publik. Tapi ketika tidak bisa melepaskannya, jangan-jangan saya punya kepribadian. Oke, saya kepribadian sebagai si A di tempat ini, si B di tempat ini, itu termasuk salah satu penyakit psikologis atau gimana Mbak? Ya, kadang-kadang mungkin agak sulit ya, terutama ketika jam untuk harus menjadi topeng yang A dan untuk yang menjadi topeng yang B itu cukup lama, sehingga kan sulit untuk menanggalkan topeng-topeng tadi ketika berada di rumah. Tapi sebetulnya pencitraan diri kan juga terkait dengan sikap dan perilaku yang ingin ditampilkan dan sebaiknya sesuai dengan karakter kepribadian seseorang, sehingga dia tidak mengalami konflik dalam dirinya ketika misalnya harus melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya, atau misalnya ketika seseorang cara bicaranya terlalu langsung ya, maksudnya straightforward gitu. Kadangkala kan bisa melukai hati orang, terutama ketika dalam ranah publik, ketika menjadi pejabat seringkali itu disorot oleh banyak orang. Ketika dia ingin memperbaiki itu dengan tujuan supaya lebih kepada keinginan memperbaiki diri ya, bukan karena hanya ingin pencitraan tadi, saya rasa itu justru baik untuk self improvement seseorang, sehingga bukannya dia menjadi orang lain, tapi dia tahu bahwa
titik kelemahannya ada di sini, dia ingin memperbaiki diri, dan pada akhirnya misalnya dia melakukan pelatihan dan melakukan banyak hal untuk meminimalisir hal-hal tersebut, dia akan menjadi orang banyak bilang kok beda ya sekarang yang di luar sama yang kok dulu gini, sekarang sepertinya berubah gitu. Tapi sepanjang bahwa memang disadari dan diniati untuk melakukan perubahan demi kebaikan, saya rasa sih akan berjalan dengan baik. Oke, baik-baik. Sebelum ke Bu Amalia, kita akan menyapa dulu penelpon yang tampaknya sudah mau bergabung bersama kita di sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Ya, selamat sore. Dengan siapa di mana? Halo, selamat sore juga. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Ibu Dewi di Ciledug. Ya, Ibu Dewi, silakan langsung saja. Iya. Halo. Oh iya. Bu Dewi, langsung saja Ibu, langsung mendengarkan dari telepon saja Bu. Volume TV dikecilkan. Jadi kalau saya ya, namanya ya, apa bedanya? Halo? Apa bedanya Pak Setia Novanto ini dengan dulu Pak Presiden? Pak Presiden? Pak Presiden yang mana nih Bu Dewi Pak maksudnya? Presiden yang dulu Amerika itu, Obama. Ya. Datang ke universitas sate gitu-gitu. Jadi dia apa ya, sama dengan Hillary Clinton dulu ke TV. Kok kita seperti kita itu sudah seperti nggak mau gaul gitu, gimana? Kepengen tahu dia dengan gimana itu si calon presiden, gimana kalau di sini kampanye mau membandingkan dengan kita gitu, kenapa seperti diperbesar gitu? Dulu Pak Obama datang ke UI, sate gitu dia kan ngomong. Oke, baik Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi atas partisipasinya, nanti akan ditanggapi. Oke, jadi mungkin ingin membandingkan begitu. Bagaimana? Apakah ini sebenarnya sama atau tidak kalau kita bicara tadi kasusnya itu? Tanggapan dari Bu Dewi. Ya, jadi saya kira mungkin konteksnya agak berbeda ya. Konteksnya agak berbeda karena ini kan dalam branding itu kita harus managing tadi expectation. Nah, apakah kita sudah mempunyai pemahaman terhadap bagaimana publik akan bereaksi pada saat kita datang ke salah satu. Nah, itu kan kepada salah satu. Nah, ini kan ada banyak yang berkampanye, bukan hanya satu orang atau istilahnya sesuatu yang sudah disepakati oleh publik Indonesia. Nah, pada saat merepresent atau mewakili publik, nah tentu saja publik yang diwakili ini akan merupakan barometernya pada saat dia menyampaikan sesuatu atas nama publik, karena tadi dengan bajunya ya, Mbak Ajeng ya, jadi dengan jabatan itu tentu saja akan menimbulkan kontroversi karena publik sendiri terbagi. Ada yang merasa oke, boleh, tapi ada juga yang tidak. Kebetulan yang tidak, kalau saya mengikuti dari pembahasan di sosial media, jumlahnya lebih banyak. Dan di situ sebetulnya untuk personal branding bapak-bapak yang pergi itu merupakan kerugian ya. Dampaknya jadi dan mungkin ya kalau misalnya ketika seseorang ini ke personal brandingnya itu dianggap turun atau bisa turun, dan bisakah naik lagi gitu kalau kita bicara mengenai personal branding, Bu? Sebetulnya kan dalam kehidupan kita semua orang akan mengalami ujian branding, ya kan? Tapi ujiannya kapan kita nggak tahu. Kebetulan kalau menurut saya, kebetulan ini merupakan ujian bagi brand-brand yang disebut-sebut. Nah, ujiannya bisa lulus nggak? Bisa dong. Kan ujian bisa dikerjakan kok. Tapi harus belajar dulu, biasanya ada kisi-kisinya. Yang penting siap menghadapi ujian branding. Banyak orang yang tidak siap menghadapi ujian branding, kenapa? Karena pada waktu belum ujian, dia tidak memprepare, tidak mempersiapkan. Contohnya adalah modal yang namanya social capital. Pada saat kita kena ujian, disitulah kita akan diukur social capital kita cukup besar atau tidak. Karena sebetulnya pejabat publik yang juga dipersoalkan, bukan hanya 1-2 orang kan, banyak. Tetapi ada yang lulus ujian dengan baik dan dimaafkan. Kenapa?
karena social capital dalam hal ini soulmate-nya itu cukup banyak, dan soulmate itu pada dasarnya memaafkan. Oke, soulmate ini maksudnya gimana nih? Sahabat, sahabat. Beda ya. Oke, ini aku sama Bu Amalia. Soalnya kan kalau dalam personal branding itu audiens kita bisa kategorikan menjadi 3. Kategori just friends, kategori good friends, dan soulmate atau sahabat. Pada saat kita sudah memiliki sahabat-sahabat dalam saat-saat belum ada ujian, waktu ujian itu sebetulnya social capital kita bisa digunakan. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi brand guardian yang akan membela kita. Nah, sekarang siapa yang membela? Pertanyaan saya saat ini. Yang saat ya mereka yang dalam dekat kondisi gitu ya, trouble ini, ya itu sebetulnya pada saat banyak yang membela, tentu saja para soulmate itu akan selalu melihat dari perspektif yang lebih positif, dan disitulah publik akan juga dipengaruhi oleh opinion leader yang juga akan membawa hal ini menjadi positif kembali. Kalau tadi ditanyakan bisa atau enggak, pasti bisa. Pasti bisa ya. Asal ngerjakan ujiannya dulu yang benar. Jadi yang mana yang betul-betul teman, yang mana bukan, itu yang akan menentukan lulus ujian atau enggak ya? Iya, saya kira itu. Dan itu nggak bisa langsung lagi kita problem, kita baru cari, nggak bisa. Itu adalah continuously kita harus develop jauh sebelum ujian. Ya kan? Baik. Nah, artinya kalau misalnya pejabat publik seperti itu, apakah dia harus menyiapkan dari awal gitu ketika tapi kita juga tidak tahu situasinya seperti apa. Mungkin sebagai pejabat publik atau bisa kita di dunia politik, kita nggak tahu siapa yang teman apa yang lawan juga nggak tahu gitu ya. Nah, bagaimana bisa membina hubungan dari sekedar just friend, good friend atau sampai soulmate itu seperti apa. Tapi tampaknya tahan dulu, kita angkat dulu, kita sapa dulu penelpon di sore hari ini. Halo, selamat sore. Ya, dengan Arif. Dengan siapa? Dengan Pak Arif. Pak Arif. Jakarta Timur. Silakan Pak Arif. Ya, saya melihat dari posisi untuk DPR ini sangat negatif ya. Buat saya sangat memalukan lah, gitu loh. Karena kalian harusnya mengetahui mengenai tata krama lah sebagai ketua DPR, ya kan. Terus dia tahu juga mengenai rakyat itu seperti apa. Jangan mencederai lah atau melukai hati rakyat apa yang dia sudah pilih. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Arif. Baik, terima kasih Pak Arif. Nanti akan dibahas lebih lanjut lagi usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Galeri Publik. Dapat bergabung di 0215155111. Karena kalau kita lihat pejabat publik yang banyak sekali, dan memang rasanya kalau buat masyarakat sih enak-enak aja, seru-seru aja ya ngomongin pejabat publik gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai pejabat publik, ketika misalnya dia berada di publiknya, berada di tempatnya, dia menggunakan bajunya dia itu. Kalau misalnya dia melakukan sebuah kebohongan, apakah kebohongan itu dengan alasan ya memang untuk kebaikan, misalnya seperti itu? Itu termasuk apakah memanipulasi secara psikologi atau gimana Mbak Ajeng? Kalau bicara manusia, secara ilmu psikologi tentunya pasti pernah berbohong. Nggak ada yang nggak pernah berbohong. Dalam sehari kita ada penelitiannya ya? Itu katanya paling tidak 4-6 kali per hari orang melakukan kebohongan, yang dari yang ada yang bilang cuma bilang misalnya udah sampai sini, padahal sebenarnya belum, baru keluar rumah, itu kan baru keluar rumah, on the way ya kan, padahal berangkat mandi aja belum gitu ya. Itu banyak hal yang memang dilakukan oleh seseorang manusia untuk misalnya kebohongan tadi ditujukan untuk siapa sih? Untuk dirinya sendiri, untuk misalnya orang melihat dia tampak lebih positif, untuk menimbulkan misalnya karena merasa tidak enak dengan orang lain, akhirnya dia melakukan kebohongan. Hal-hal tersebut yang mungkin harus bisa lebih digali terlebih dahulu, mengapa seseorang melakukan kebohongan. Tapi kalau berkaitan dengan pencitraan, biasanya kebohongannya memang ditujukan untuk keuntungan secara pribadi, ataupun misalnya tadi brandingnya apa ya, brandingnya dari siapa ini, untuk tujuannya apa, sehingga ketika hal-hal yang dilakukan tersebut tidak konsisten dengan kenyataannya,
Lama-lama kan publik tentunya akan menilai. Kalau tadi Bu Amalia bilang ujian, ya ujiannya kok salah terus, nggak lulus terus, Ngulang terus gitu kok ya. salah. Ya, pada akhirnya kan publik akan dengan rentang waktu yang ada akan terus menilai. Ini rapotnya apa nih? Rapotnya merah, banyak merahnya atau banyak birunya? Tapi sejauh mana kebohongan itu bisa ditolerir gitu? Tadi kan Bu Amalia juga mengatakan ada ekspektasi yang diharapkan oleh audiens gitu dengan apa yang ditunjukkan, apa yang dijanjikan. Jadi artinya kebohongan itu mungkin boleh, tapi ada toleransinya, mungkin seperti itu. Bu Amalia mungkin bisa. Nah, itu tadi sebenarnya konsep sahabat ya, atau soulmate tadi itu sebenarnya adalah pada saat seseorang itu sudah mempunyai pemahaman yang lebih utuh. Jadi sebenarnya tadi white lies kali ya tadi ya. Maksudku itu white lies. Tapi yang white siapa ya? Perspektif yang mana? Udah bohong itu Ibu. Tetap aja. ada sebuah pemahaman bahwa kalau kita itu membuat seseorang tidak nyaman, itu tergantung dari tingkat kedekatannya dulu. Pada saat seseorang itu just friends, tidak nyaman itu akan mengganggu sekali, dan dia akan langsung mengatakan ini sesuatu yang merugikan saya. Tapi pada saat dalam posisi dia sebagai soulmate, nah dia akan, yang tadi saya katakan, soulmate itu memaafkan. Nah, memaafkan itu adalah sebuah luxurious atau kemewahan dari pencapaian sebuah personal brand. Orang sering lupa membangun personal brandnya dengan kesungguhan. Tetapi pada saat tadi mengalami ujian, barulah kita lihat tabungan kita kok sedikit ya ternyata. Social capital itu tadi Social ya. capitalnya, tabungannya sedikit, mau dipakai, dihabisin aja masih kurang, Mbak. Dan nggak bisa ngutang ya, nggak bisa kredit. Nggak bisa, social capital kita mau ngutang kemana? Besok nggak bisa kan, kalau misalnya ke bank uang masih dipinjemin, besoknya asal agak-agak oke gitu ya, masih pakai dipinjemin. jas rapi ya, sepatu, makeup, udah lipstick bisa keluar gitu, kredit cair. Tapi kalau ini nggak bisa. Dan itu yang saya bilang, bukan masalahnya kebohongan, itu kan perspektif ya. Orang akan bilang, aku tahu deh pasti kamu lagi di rumah kan, kamu Belum lagi baru berangkat bangun kan? gitu. Tapi itu cinta ya, nggak masalah gitu. Tapi pada saat dia itu just friends, dia akan merasa benar-benar kamu nggak merasa saya penting ya. Tidak menghargai. Iya, tidak menghargai dan sebagainya. Itu kan bermain perspektif ya, Mbak. Iya. Kalau di psikologi ya. Betul. Saya kira itu. Oke, nah artinya untuk menyiapkan social capitalnya itu tuh kapan gitu? Apakah saat kita merasa belum butuh sih sebenarnya, saya nggak mau jadi pejabat publik juga kok, atau saya mungkin ingin menjadi pejabat publik, saya ingin modalnya seperti apa, dan kemudian apakah kita harus mengenal juga secara dekat? Karena kalau misalnya kita lihat beberapa pejabat publik mungkin dia tidak mengenal secara langsung soulmate-nya, tapi dia bisa membuat sebuah komunitas untuk save siapa. Nah seperti itu kan dia sebenarnya tidak terlalu mengenal secara personal yang dimaksud dengan soulmate. Iya, tetapi kan kita mempunyai ada opinion leader, ada seorang yang juga bisa merepresent dan berada di sana dalam sebuah komunitas. Mungkin istilah belusukan ya, saya pakai istilah belusukan itu dalam arti kita berada di sana menjadi lebih memahami frekuensi yang sebenarnya. Bukan berarti harus berada di sana setiap saat, tetapi pada saat kita berada di sana, kita juga bisa merasakan. Nah, yang kita nggak bisa adalah kita selalu hanya menerima laporan atau tadi kan, jadi tidak ada kedekatan langsung. Saya kira kalau kembali kepada bagaimana kita memahami audiens, audiens kan nanti terbagi. Ada audiens yang sifatnya kelompok, ada yang sifatnya individu. Opinion leader dalam kelompok itu bisa mewakili kelompoknya sebenarnya. Baik, dan pejabat publik nanti harus memanfaatkan yang kelompok ini ya, opinion leader ya. Ya, dan kelompok itu sebenarnya ada dua. Yang satu disebut opinion leader, yang satu disebut opinion former. Nah, opinion former di sosial media itu yang kadang-kadang nggak ada wujudnya, nggak ada bentuknya. Itu Mbak Ajeng. Jadi antara fans sama haters ya. Iya, kan? Sama haters. Dan kadang istilah ini bisa lebih meningkatkan. Kita ingat juga yang kemarin terkait dengan ibu dan anak ini kan, antara KD dan Aurel gitu ya. Kita lihat bagaimana ya mungkin bukan pejabat publik tapi salah satu tokoh publik begitu ya, dan ketika dia bersikap, dia berbicara, semua menjadi konsumsi publik, sehingga memang tidak mudah untuk menjadi seseorang public yang figure. Ya, public figure seperti itu ya Mbak ya. Harus ada persiapan mental sendiri nih kalau untuk bicara mengenai ingin menjadi seorang public figure. Kita harus break dulu ternyata. Tadi jadi tahan dulu ya Mbak Ajeng ya, Bu Amalia. Kita akan kembali saat lagi tetaplah bersama kami. Sebelum break saya sempat menyinggung mengenai terkait dengan
bagaimana sikap dari pejabat publik atau public figure ini selalu menjadi sorotan. Kasus yang sebelumnya ini artis, memang bukan pejabat gitu, tapi memang artis gitu ya, dan akhirnya hatersnya ini kadang lebih booming dan akhirnya justru lebih heboh dan apakah memang jadinya lebih berdampak secara besar terhadap seseorang gitu, dan artinya ketika mau menjadi public figure harus siap mental nih. Ada sekolahnya nggak, ada kursusnya nggak sih Mbak biar jadi punya mental baja gitu sebagai public figure? Saya rasa ketika seseorang sudah berada dalam situasi di mana dia harus jadi public figure, dia memang sudah harus menata dirinya untuk bisa tangguh menghadapi banyaknya masukan, banyaknya kritikan. Saya rasa karena mungkin lebih banyak kritikan ya dibanding respons positif dari masyarakat, karena saya tadi sempat bilang bahwa karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Kita udah baik aja, nggak pernah macam-macam, tiba-tiba ada kabar yang nggak mengenakan, ada kabar buruk, itu semua akan merusak semua citra yang sudah dibangun ya. Baik, dan memang kalau udah menjadi public figure harus lebih duduk aja, harus diperhatikan gitu ya, harus tegak begitu. Itu sebenarnya bagian dari sebuah brandingnya. Apakah memang itu menjadi, mungkin dia tidak pernah bersikap seperti itu, tapi ketika publik secara tidak langsung menuntut dia untuk bersikap seperti itu, apakah itu menjadi pura-pura atau bagaimana sebenarnya Bu Amalia kalau dilihat dari sisi branding? Mungkin tergantung dari brand positioning statement lagi, karena tidak semua brand positioning statement artis tuh harus salah satunya elegan. Elegan itu kan kata kunci dari beberapa orang. Ada yang kata kuncinya fun. Kalau fun gitu ya, nggak apa-apa juga. Kenapa harus yang sangat gitu manis sekali? Nggak apa-apa selama kata kunci itu dia konsisten. Karena dalam branding kan satu relevan, jadi stay relevan. Yang kedua adalah be konsisten. Jangan hari ini elegan, besok fun gitu ya. Kemudian besoknya lagi bangun tidur gitu ya di publik. Nah, sebenarnya itu yang harus di manage. Nah, masih banyak orang yang menganggap memang managing personal branding itu sesuatu yang wah kayaknya sih itu untuk artis dan harus ada manajernya. Enggak, sebenarnya ini juga mungkin pesan untuk publik sekalian adalah untuk siapa aja. Siapapun gitu, ibu rumah tangga sekalipun gitu, tangga, apakah dia adalah dosen atau siapapun. Sebenarnya managing expectation dari audience. Nah, kita nggak pernah melakukan audit, kita nggak pernah melakukan feedback analisis, ya kan? Gimana sih sebenarnya, apakah ini sudah sesuai dengan yang saya janjikan dalam positioning statement tadi? Kalau dalam kata kuncinya misalnya tadi ya elegan. Nah, ini elegan nggak ya kalau saya nggak ngantri nih, gitu. Maksudnya kan kalau antri terus sekarang saya nggak ngantri. Nah, itu kan bukan sikap yang elegan. Jadi elegan kan bukan hanya di baju kan, tetapi sikap, gitu, perilaku dan sebagainya. Jadi untuk siapa saja, walaupun ini judulnya tadi tentang pejabat publik, tapi juga mengingatkan kita mungkin untuk publik yang lain bahwa ini pelajaran untuk siapa saja. Karena siapa tahu ya, maksudnya kalau ketika dulu belum menjadi seorang public figure atau pejabat publik, dulu-dulunya tuh bisa diungkit kan. Oh, dulu ternyata pernah begini. Jadi memang dari awal kita sudah harus sadar ya. Begitu ya Bu ya. Harus sadar dengan apa yang sudah apa yang kita bawa gitu. Kita mau menjadi seorang yang seperti apa. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat kan fase pertumbuhan manusia ini kan, apalagi kalau misalnya remaja gitu, mereka kan masih galau, mereka masih mencari jati diri, istilahnya seperti itu. Nah, ketika mereka belum menemukan seperti apa saya mau, seperti apa dan segala macamnya, nah itu bagaimana? Apa bisa dipercepat atau gimana Mbak Ajeng? Personal brandingnya maksudnya? Iya, artinya bagaimana kemudian dia, artinya dia mungkin harus menyiapkan diri begitu kan, dan apakah fase itu juga ketika dia tidak bisa melewati sehingga akhirnya ya itu nabrak-nabrak aja, sudah menjadi pejabat publik misalnya seperti itu. Ternyata punya track record yang kurang baik ya. Nah itu gimana Mbak? Kita ada penelpon, kita sapa dulu penelpon ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Iya, halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Pak Bimo Kesariu. Pak Bimo, silakan. Ya Ibu, ini untuk pembicaraan pencitraan dari narasumber dua-dua ini. Ya, untuk narasumber kalau berbicara pencitraan, saya lihat ini dari tadi ibu dua narasumber itu memakai bicara bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi saya harap memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi mencontohkan pencitraan juga saya lihat di Inggris, sementara bahasa Indonesia
akui di seluruh negara sudah memakai dengan bahasa Indonesia. Untuk ibu narasumber mohon dipertimbangkan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian. Oke, baik, terima kasih Pak Tony. Bagi dari pencitraan ya, oke baik. Oke, silakan Mbak Aji mungkin menanggapi sama sekaligus menjawab pertanyaan saya. Iya, kalau kita balik ke misalnya masa-masa remaja, di mana mencari jati diri, kadang-kadang trial and error-nya juga banyak gitu, di mana coba salah. Oh, kalau misalnya melakukan hal tersebut ternyata penerimaan dari teman-teman tidak baik atau bagaimana ketika proses tersebut terjadi. Sebetulnya kalau kita bicara remaja, hal tersebut sangat wajar ya untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan hal-hal yang mungkin bagi orang lain apa sih kok dicoba-coba, misalnya kalau remaja tentunya rasa ingin tahunya besar, misalnya mencoba merokok, mencoba melakukan kenakalan-kenakalan yang waktu remaja mungkin lucu ya, gitu. Tapi ketika nanti sudah jadi dewasa kok publik, akhirnya bisa jadi hal tersebut menjadi corengan buat sang pejabat, karena waktu masa kecil tadi bisa dirunut, terutama di zaman sekarang semuanya bisa diakses, mau lewat Facebook, mau lewat media sosial yang lain, gampang sekali untuk mengakses hal tersebut. Dan saya rasa kembali ke masa remaja sebetulnya sangat wajar untuk melakukan hal-hal yang sifatnya coba salah tadi. Coba salah, tapi ketika misalnya tadi ingin menjadi pejabat publik, apakah itu bisa menjadi ditutupi gitu dengan baju brandingnya itu? Karena ada periode ya. Jadi artinya kalau tadi ada sebuah kesalahan di masa lalu, kemudian itu dijadikan ukuran untuk mengatakan bahwa dia brandingnya tidak oke, sebetulnya kita harus melihat dalam frame atau kerangka. Nah, kerangkanya tadi kan Mbak Ajeng bilang, pada saat kerangkanya itu memang pada masa dia sendiri masih mencari bentuk, dan pada saat itu adalah relevan untuk saat itu. Kan kata relevan tadi. Nah, pada saat sekarang dia seperti itu, dia sudah tidak relevan lagi. Iya, relevan bahasa Indonesianya apa ya? Mohon maaf kalau relevan gini. Nah, ini sekaligus mungkin menjawab tadi ya. Jadi saya merasa bahwa ini adalah sebuah kasus di mana sebagai seorang yang di feedback, saya harus mengucapkan terima kasih atas ini feedbacknya, bahwa saya sekarang berarti harus lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di dalam ketika berbicara di depan publik, begitu ya. Nah, kadangkala kita tidak bisa menerima umpan balik itu dengan baik, tetapi kita defensif. Artinya, defensif itu adalah membela diri. Nah, ini termasuk bagaimana kita harus jadi belajar ya. Belajar juga ya, jadi trial and error masih loh. Makanya tadi kan trial and error akhirnya saya ganti coba salah. Nah, bagaimana kita harus menyesuaikan terhadap audiens, terhadap siapa yang kita ajak bicara, pemirsa mungkin, betul pemirsa. Kalau sekarang diberikan masukan, terima kasih banyak Pak Bimo ya tadi. Pak Tony ternyata. Pak Tony, Pak Tony. Nah, berarti bagaimana tidak bisa kemudian kita bilang, kemudian kita membela diri, kemudian sampai panjang. Nah, ini yang sebetulnya dalam kasus pejabat publik, ini legowonya kurang. Gitu ya, bukan berarti saya sekarang legowo banget ya. Gimana Mbak? Cukup legowo diberikan? Kalau legowo boleh bilang agak legaan dikit. Kita pakai bahasa Jawa. Kalau misalnya bisa seperti itu, tentu saja publik akan lebih bisa menerima. Kalau salah itu boleh kok. Tapi kalau kemudian dikasih tahu bahwa itu nggak baik, itu kurang cocok buat kita, kemudian kita mengatakan sesuatu yang kemudian menambah lagi luka hati gitu ya publik. Di situ sebetulnya yang saya merasa dalam kasus ini menjadi berkepanjangan. Seharusnya udah bisa diredam jauh-jauh hari, nggak usah sepanjang ini kalau dia mau menerima umpan balik gitu ya, Mbak Ajeng. Artinya sebagai seorang pejabat publik tidak boleh salah ya, boleh melakukan kesalahan karena sebagai manusia, karena manusia pasti bisa melakukan kesalahan. Kepleset dia boleh gitu ya. Tapi bagaimana kemudian dia bisa mengembalikan tadi ya kepercayaan itu ya. Oke, ini menarik sekali. Kita akan masih lanjut diskusinya usai pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Masih membahas terkait dengan polemik pencitraan dari para pejabat publik, tapi sudah di segmen terakhir nih. Tapi kita masih bicara mengenai pencitraan pejabat publik. Apakah misalnya ada
sebuah standar kalau misalnya pencitraan atau branding itu kan mungkin dia ingin menuju sesuatu dengan dia menjadi siapa dan siapa-siapanya gitu, sikap seperti apa yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang dicarikan oleh publik. Apakah memang ada standarnya? Misalnya dia ingin menjadi seorang anggota dewan, seperti apa sikapnya? Menjadi presiden misalnya, atau menjadi gubernur dan segala macamnya. Emang ada standar-standar tertentu begitu nggak sih, Bu? Mungkin kalau disebut standar tentu saja ada, tetapi bukan standar yang mengikat. Kalau menurut saya pasti akan ada elemen diri yang bisa ditampilkan sebagai keunikan. Karena dalam personal branding tadi ada 3 hal sebenarnya. Yang pertama stay relevant, yang kedua adalah be consistent, ya Mbak ya mungkin, dan yang ketiga adalah be distinctive atau unik. Nah, jadi kalau kita lihat dari beberapa presiden kita sendiri, masing-masing mempunyai keunikan. Keunikan dalam arti yang positif. Jadi tentu saja ada standar, tetapi standar itu kemudian diberikan warna. Nah, warna keunikan itu merupakan khas yang kita adalah yang satu-satunya yang seperti itu. Nah, itu personal brand yang kuat. Dan itu bisa menjadi sebuah nilai plus gitu ya ketika menjadi seorang pejabat publik atau tokoh publik begitu ya Bu ya. Oke, mungkin dari Mbak Ajeng kita bicara mengenai pencitraan pejabat publik. Apakah misalnya semua orang akhirnya harus mempersiapkan mental seperti apa gitu ketika menjadi pejabat publik? Karena kan orang berpikir, waduh kalau misalnya saya sudah menjadi sorotan publik, saya harus lebih bersikap begini, begitu, dan segala macamnya. Dan akhirnya tidak jadi diri sendiri ya. Betul sekali. Gimana Mbak? Saya rasa pencitraan itu juga berkaitan dengan sikap yang seharusnya juga luas ya. Nggak berarti harus seperti yang harus kalau jadi gubernur harus begini. Saya rasa nggak ada standar yang baku mengenai hal tersebut. Tetap harus bisa membawa konsep diri sebetulnya tuh seperti apa, dan tidak perlu terlalu menonjolkan kelebihan diri secara lebih tadi, tapi lebih kepada misalnya seperti buku antara sampulnya tentunya sebaiknya tidak jauh dengan isinya atau kontennya. Tapi kan kalau misalnya sebagai seorang manusia yang memang kan tidak bisa sempurna, tadi kan kesalahan itu diperbolehkan di publik, tapi bagaimana itu bisa karena kan tidak mudah juga ketika sudah melakukan sesuatu seperti tadi ya, rusak susu sebelahannya karena nilai sedikit gitu kan, untuk memperbaikinya itu kan juga mungkin dia butuh sebuah, mungkin mentalnya bisa down, mungkin sampai semarah itu bisa seperti itu. Nah, itu butuh sesuatu hal untuk menaikkan kembali, misalnya untuk memberikan kepercayaan diri bagi dirinya sendiri, kemudian untuk kemudian menarik kembali publik kepada dia, itu kan juga butuh suatu usaha begitu ya Mbak ya? Pasti, dimana memang kekuatan mental dari seorang public figure tentunya harus tertempa dengan baik, karena yang namanya hantaman badai nggak sekali-sekali aja ya Mbak ya. Akan ada ujian 1, ujian 2, ujian 3, di mana dari publik sendiri tentu akan menilai sejauh mana kapasitas seseorang ketika menghadapi badai tersebut. Karena semakin tinggi pohon semakin kencang angin ya. Peribahasanya keluar semua nih ya, pelajaran SD. Mungkin tambahan dari saya adalah jangan menciptakan bola lambung. Nah ini apa itu bola lambung nih kalau saya bilang nih istilahnya dengan kejadian kemarin itu memberikan bola lambung untuk lawan-lawannya. Nah itu kan karena kalau bola lambung itu bisa dikurangi gitu, sehingga akan ada ujiannya Mbak. Tapi ujiannya jangan kita ikut menciptakan, Bu kapan ujiannya? Nah, ujian minta ya. Harusnya mempersiapkan diri selalu ya. Jangan minta diuji ya. Kalau di perkuliahan Mbak, kalau di sekolah, di kuliah, di kampus bisa ketahuan ya jadwal ujian, UTS, UAS ini nggak ada ujiannya, jadwalnya nggak ada kapannya ya. Jadi istilahnya siap sedia itu saya jangan menciptakan bola lambung, jangan menciptakan peluang untuk orang menjadi ada celah kan? Celah itu udah nggak siap, menciptakan celah pula. Nah dari situ sebenarnya jadi istilahnya kerangkanya menjadi kurang menguntungkan. Baik. Kalau kita kembali kepada tadi karena tayangan pertama terkait dengan sikap anggota dewan begitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa membalikan citra itu? Apakah secara personalnya atau secara lembaganya? Sebenarnya lembaga ini sudah lama jadi kontroversi kan sebetulnya. Jadi bukan hanya saat ini. Nah, saat ini merupakan ya itu tadi saat yang tepat barangkali untuk mereview ulang, revisit, meninjau kembali atau melakukan introspeksi mungkin ya. Introspeksi. Supaya apa? Supaya saat ini adalah pemicunya bahwa kita sekarang ada ujian. Dengan situasi seperti ini, mari kita berbenah
dan mengaudit, mengevaluasi secara bersama-sama. Karena di sini ada yang namanya institusi, yaitu kelompok, tapi ada juga individu. Nah, ini yang saya katakan tadi di awal namanya co-branding. Nah, co-branding itu adalah gabungan dari individu dan institusi. Bukan hanya individunya yang punya masalah dalam kasus ini, tetapi institusinya kan juga menjadi ujian juga buat institusi. Jadi harus berdua, harus kompak ya, jadi antara personalnya, individunya dengan institusinya. Dan harus dilakukan itu tadi brand audit. Brand audit. Ya, kalau mau dibetulin, diaudit dulu. Diaudit dulu ya. Karena nggak semuanya salah loh. Orang sering kali gitu, oh semuanya salah dimulai dari awal. Nggak harus, karena kita belum menelusuri dengan baik. Akhirnya semua dibetulin. Kalau yang udah benar kenapa harus dibetulin? Hanya fokus kepada isunya saja. Oke, ini menarik sekali ya. Oke, Mbak Ajeng, mungkin kalau kita bicara mengenai dampak psikologis gitu ya, dari kasus-kasus para pejabat publik dengan tingkah lakunya gitu, dan masyarakat sepertinya juga sangat senang menikmatinya gitu ya. Nah, itu gimana itu sebenarnya itu? Yang disayangkan tentunya ketika dari publik sendiri sebetulnya sudah tidak nyaman dengan kondisi yang ada, banyak tadi ekspektasi yang tidak tercapai, sehingga kekecewaannya akan makin bertambah ketika para pejabat publik melakukan banyak kesalahan-kesalahan yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja ya. Saya nggak setiap hari Lebaran ya, nggak setiap hari maaf-maafan terus. Oke, baik, ini memang menarik sekali, tapi sayang sekali tanpa terasa sudah 1 jam kita berbincang-bincang. Mungkin nanti akan bisa dilanjutkan kalau ada kasus-kasus yang lainnya gitu ya. Terima kasih Mbak Ajeng dan Bu Amalia, terima kasih. Bisa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara juga membuka wawasan bagi Anda. Dan akhirnya saya, Lulu Lukmiati, pamit mundur dulu. Dan tetaplah bersama kami di JAK TV karena masih banyak informasi lain untuk Anda. Selamat sore.